Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, Bunda absen dulu ya. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Nggak ada ya, alhamdulillah semuanya masuk. 22 siswa. Oke, kita lanjut. Kita berdoa dulu. Silahkan Rizka dipimpin doanya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sudah berdoa tadi sama Kak Rizka. Sekarang kita ice breaking dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, silahkan teman-teman berdiri. Ikuti irama ini ya teman-teman. Oke. Sudah semuanya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kemarin kan kita udah belajar tentang computational thinking, pengertiannya, dan sekarang kita masuk ke subbab berikutnya. Udah tahu kan computational thinking kemarin udah kita bahas tentang, kita review ulang ya. Berpikir komputasi adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, kalian pernah nggak sih mencari sesuatu, mencari barang? Pernah kan? Apa yang kalian lakukan? Fokus di barangnya atau pas kalian nyari sesuatu, ternyata kalian malah fokus ke lain-lain gitu, nggak ketemu-ketemu. Pernah nggak gitu? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara-cara metode tersebut bisa kita terapkan di berpikir komputasional. Ini udah kita bahas ya sebelumnya. Nah, computational thinking ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman, cara metodenya. Pertama, dekomposisi. Kedua, abstraksi. Ketiga, pattern recognition, itu pengenalan pola. Keempat adalah algoritma. Oke, tahu ya dekomposisi? Belum tahu, jadi kita jelaskan ya. Coba perhatikan gambar-gambar tersebut. Perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dari sini? Memisahkan, benar. Karena dia memisahkan. Terus kalau abstraksi? Oh, jadi dia mencari yang paling penting. Nah, kita bahas di selanjutnya ya teman-teman. Oke, nah coba kalian lihat. Syalpa silahkan baca dekomposisi.
bagian-bagian kecil sehingga diperoleh pokok dari masalahnya. Kemudian mengidentifikasi bagian-bagian kecil dari permasalahan tersebut untuk memudahkan penyelesaiannya untuk tim karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, itu ya contohnya membentuk tim. Seperti organisasi di dalam sebuah sekolah ini OSIS ya kan. OSIS ini kan punya tim, ada ketua OSIS, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidangnya ya, ketua bidangnya. Nah, di situ dia pecah menjadi bagian-bagian tertentu biar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Contohnya kalau misalkan ini kan bulan Maulid ya. Misalkan Bunda suruh bikin kegiatan sama ketua OSIS ini, Bunda suruh bikin kegiatan nih acaranya Maulid Nabi. Nah, ketua OSIS ini akan memerintahkan bagian-bagian tersebut untuk mengerjakan. Misalkan sekretaris bikin proposal ya kan. Bendahara dia akan menganggarkan rincian anggaran, ya pokoknya dia mengenai keuangan lah ya. Apa yang harus dikeluarkan, apa yang harus masuk di dalam kegiatan tersebut gitu. Terus ada PJ-PJ-nya. Nah, di sini ada si humas, si kerohanian, si publikasi dan olahraga. Ini semua akan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Itu yang dinamakan dekomposisi. Dia punya bagian-bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi tidak satu orang saja mengerjakan seluruhnya, tapi dia punya bagian-bagiannya lagi untuk mengerjakannya yang sesuai gitu ya teman-teman. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Contohnya lain ya pasti kayak ketua kelas dan bendahara, sekretaris sama sih ya. Kalau yang di sini contohnya ini ya, kayak dekomposisi. Itu ada banana, es krim sama topping-toppingnya gitu ya. Dipecah bagiannya gitu ya. Oke? Paham? Kita lanjutkan saja. Kedua adalah pengenalan pola. Nah, silahkan Merlin dibaca. Pengenalan pola. Mencari pola dari sebuah permasalahan. Mencari kesamaan karakter yang dimiliki oleh satu unit dengan unit lainnya atau memiliki penambahan, pengurangan, dan fungsi matematis lainnya yang mempunyai kesamaan. Pola hidup setiap harinya. Iya, pola hidup siswa setiap harinya. Kan kita semua punya pola ya, pola bangun tidur kita sampai ke sekolah itu bagaimana? Ya pertama apa yang kita lakukan pagi-pagi itu? Bangun tidur, setelah bangun tidur ngapain? Mandi. Setelah mandi sholat, sarapan, berangkat sekolah. Ada juga yang bangun tidur langsung sholat gitu ya. Tergantung polanya kalian masing-masing. Dan yang paling nyata adalah ketika kalian pakai HP nih, ada polanya kan? Polanya yang kalian bentuk, pola yang di HP. Tuh ya, bangun tidur, mandi, sarapan, sholat, kemudian berangkat ke sekolah, terus sore harinya pulang, istirahat, mandi, begitu seterusnya. Setiap hari seperti itu, kecuali hari Minggu ya kan. Oke, kita lanjut. Abstraksi. Siapa ya? Alinka. Silakan Alinka. Abstraksi. Penyederhanaan situasi atau masalah dengan membuang segala sesuatu yang tidak penting atau dalam masalah tersebut saat mencari buku di sebuah ruangan. Nah, ini yang tadi Bunda contohkan ya, Bunda tanyakan di awal. Jadi, kalau kita mencari buku gitu kan, yang kita fokuskan adalah mencari bukunya saja, bukan
ada ini nih mainan, malah fokus ke mainan, atau ada barang lucu, malah kita cari fokus ke barang lucu tersebut, tapi malah nggak fokus mencari buku gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mencari kacamata gitu kan, yang kalian cari ya benar-benar kacamata, bukan yang lain lagi yang kalian cari, seperti itu. Itu adalah abstraksi. Dia nggak lihat yang lain, cuman fokus sama barang yang dicari. Terus keempat adalah algoritma. Siapa ya? Ais. Silahkan Ais. Mana? Ini aja deh. Silahkan. Algoritma menyusun langkah-langkah atau tahapan yang bersifat logis secara sistematis atau terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Langkah-langkah membuat teh, contohnya. Jadi algoritma sendiri adalah langkah-langkah. Jadi kalau kita bingung ya, algoritma itu apa sih? Kayak kata-katanya membingungkan. Padahal algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak cara gitu ya. Cara pertama ada step by stepnya gitu ya, atau kayak tutorial gitu ya. Jadi kalian jangan mikir algoritma itu seperti apa ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Ya kalau dalam sehari-hari itu kayak langkah-langkah membuat teh. Nah, langkah-langkah membuat teh itu seperti apa? Coba contohnya Siti. Langkah-langkah membuat teh. Ya, yang pertama ngapain Siti pas membuat teh? Siapin air hangat. Iya, siapin air hangat. Pernah membuat teh kan? Buat, pernah. Iya. Gimana siapin air hangat? Terus? Baru tuh siapin juga gelas. Iya, siapin gelas. Terus? Baru siapin bubuk teh. Terus? Bubuk teh. Terus bubuk tehnya dimasukin ke gelas. Baru tuangin air hangatnya. Ada lagi nggak yang dituangin? Gula. Iya, gula. Setelah itu siapa ini? Diaduk. Diaduk. Setelah diaduk? Udah. Sudah disajikan. Sudah. Orang yang mau minum. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Siti. Ya begitu ya teman-teman, langkah-langkah membuat teh. Coba kita lihat. Nah ini kalau membuat algoritma dengan flowchart seperti ini, kayak contohnya, kalau kalian lagi hujan gitu kan, seperti games itu ada hujan gitu ya. Apa yang dilakukan? Pertama mulai, terus setelah kalau hujan ngapain? Cari payung. Ketemu payungnya, bawa payungnya, selesai. Nah kalau misalkan setelah mulai ternyata tidak hujan, berarti tidak perlu bawa payung. Seperti itu flowchartnya. Jadi kalau dia hujan, ya cari payung. Setelah cari payung, payungnya ketemu, bawa payungnya, selesai. Kalau tidak hujan, berarti tidak perlu bawa payung. Inilah yang disebut algoritma dan dengan flowchart ya. Kalau ini kita dengan mesin hitung panjang kali lebar tuh berarti persegi panjang ya. Ketika mulai dia input lebarnya. Setelah input lebar dia ada input panjangnya. Setelah input panjang maka dia akan diproses. Muncullah tampilan luas gitu. Selesai. Itu yang dinamakan algoritma step by step. Nggak mungkin kan kalian membuat sesuatu tiba-tiba jadi gitu kan. Maka ada step by stepnya. Begitu juga dengan computational thinking, ini membuat kalian berpikir bagaimana step by stepnya agar bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, kita lanjut lagi. Coba kalian perhatikan ini. Ini ada yang tahu? Ada yang tahu algoritmanya? Siapa? Eja. Eja pernah masak nasi? Sering. Oh, silakan Kak. Jadi pertama siapin itu tempat nasi. Iya, terima kasih. Baru masukin beras. Iya.
Habis itu dicuci 4 kali. Ya, baru setelah udah bersih, baru tambahin air matang. Tambahin air matang. Habis itu masukin ke rice cooker, tunggu 1 jam. Habis itu nasi udah siap dimakan. Kakak kurang 1, dicepat. Iya, benar. Ketika matang Iya, iya. biasanya setelah dimasukin ke rice cooker, kita cetak jadi yang namanya memasak mode masak ya. Iya. Nanti ada lupa nanti nggak masak malah. Setelah itu ditunggu kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Rice cookernya ada waktunya jadi tahu. Oh gitu. Setelah jadi nasinya. Siap. Iya, jadi. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Eja. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita pecah dari dekomposisi, abstraksi dan sebagainya, kita lihat. Dekomposisinya adalah menyiapkan beras, air, wadah, rice cooker. Jadi dipecah satu-satu. Oh, menyiapkan beras, air, wadah, rice cooker. Nah, gitu ya dekomposisinya. Lalu pengenalan polanya adalah pola mencuci beras sebelum dimasak. Jadi polanya itu gimana sebelum dia melakukan algoritma tersebut? Oh, dicuci dulu gitu ya. Setelah itu adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini karena kita fokus sama beras, maka jumlah beras yang diperlukan untuk makan hari ini berapa? Jangan sampai kita buat beras untuk 5 orang, tapi kita masukinnya 1 karung 25 kilo gitu kan. Nah, itu abstraksinya adalah yang penting apa? Kita kasih takaran jumlahnya gitu ya, sesuai dengan yang orang-orang makan gitu ya. Misalkan 5 orang berarti takarannya berapa? Jangan sampai lebih gitu kan. Yang penting dimakan gitu. Terus algoritmanya yang tadi Eza kasih tahu ya, masukkan beras ke wadah, cuci berasnya, masukkan ke dalam rice cooker, beri air sesuai takaran, nyalakan rice cooker, tunggu hingga matang, nasi siap dimakan. Oke, sampai sini insya Allah paham ya teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Coba kalau ini. Nah, silahkan kakak kerjakan di kertas gitu ya. Terus berkelompok, kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Kakak kerjakan bagaimana dekomposisinya, abstraksinya, pengenalan polanya, sama algoritmanya. Oke? Silahkan dikerjakan. Teman sudah mengerjakan tugasnya ya, tadi tugas kelompoknya. Sekarang kita presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok saya. Oke, silahkan kelompok Rizka. Ketuanya siapa? Rizka. Oke, silahkan. Di sini ya. Kamu penutup paling ujung aja. Oh, aku penutup ya paling ujung ya. Kamu apa? Kamu apa ya tadi? Abstraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penerapan computational thinking pada mencuci baju. Siapa? Dekomposisinya adalah mesin cuci, baju kotor, keranjang baju, dan deterjen. Siapa? Selanjutnya ada pengenalan pola, yaitu memisahkan antara baju yang berwarna putih atau yang berwarna. Kemudian abstraksi, jumlah deterjen yang akan digunakan. Dan algoritma yang terdapat pada cucian kotor adalah yang pertama, buka mesin cuci, masukkan baju kotor yang sudah dipisahkan, lalu masukkan deterjen dan tutup mesin cuci lalu di start. Terima kasih sudah mendengarin dari penjelasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Benar nggak teman-teman atau ada yang salah? Benar. Atau kalian ada yang mau dikritik dari teman kelompok 1? Tidak ada ya, udah bagus semuanya. Dari Bunda sampai sini dulu tentang berpikir komputasional. Kita nggak hanya berpikir tentang komputer saja, tapi itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi subbab berikutnya ya kan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.